pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam perkuliahan mata kuliah Fisika Atom PEFI 4421. Dengan topik yang akan kita bahas adalah model atom Bohr. Mengapa model atom Bohr itu penting? Karena model atom Bohr akan menjadi pendahuluan untuk mempelajari fenomena atom, yaitu fisika atom dalam fisika kita. Model atom Bohr itu sendiri adalah sebenarnya model yang sederhana, model atom yang sederhana untuk dapat menjawab pertanyaan yang ada mengenai fenomena spektrum emisi atom hidrogen yang muncul sekitar abad 19 yang lampau. Seperti Anda ketahui, berbagai pengamatan spektrum emisi atom hidrogen melalui eksperimen itu sudah dapat dirumuskan secara sederhana dengan rumus Balmer, Lyman bracket, yaitu deret Balmer, deret Lyman, deret bracket, dan lain-lain. Namun itu berdasarkan eksperimen, sedangkan secara teori pada waktu itu spektrum emisi atom hidrogen belum dapat dijelaskan menggunakan kaidah-kaidah fisika klasik. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai model atom Bohr. Model atom Bohr itu seperti kalau Anda melihat seperti model planet yang mengitari matahari kita, yaitu misalkan bumi mengitari matahari sebagai pusatnya. Jadi model atom Bohr sederhana seperti itu. Nah, bagaimana atom Bohr itu sendiri dapat kita gambarkan seperti gambar di papan tulis ini. Untuk atom hidrogen, kita mempunyai inti atom yang terdiri dari neutron dan proton bermuatan positif, yaitu satu neutron bermuatan netral, kemudian satu partikel proton bermuatan positif di tengah atom. Kemudian kita mengasumsikan elektron E misalkan bermuatan negatif yang mengitari inti atom pada jarak R dari inti atom. Jadi model atom hidrogen sangat sederhana seperti gambar ini. Nah, hal-hal yang penting mengenai model atom Bohr itu adalah sebagai berikut. Elektron-elektron itu mengelilingi inti atom dengan lintasan orbit tertentu dan energi tertentu. Jadi, dalam model atom Bohr, energi dari elektron tidak sembarang tapi tertentu pada orbit tertentu. Kemudian, energi dari elektron-elektron yang mengelilingi inti atom, yaitu inti atom hidrogen, itu juga berkaitan dengan ukuran orbit. Artinya kalau orbitnya mempunyai jari-jari yang berbeda, maka energinya juga berbeda. Kemudian model atom Bohr juga menyatakan energi terendah dimiliki oleh orbit elektron yang terkecil, artinya jari-jarinya yang paling kecil. Jari-jari dari elektron terhadap inti atom, yaitu pusat atom hidrogen. Kemudian dalam model atom Bohr juga akan dijelaskan bahwa sebuah atom hidrogen bisa saja menyerap atau menerima energi dari luar. Sehingga jika ada energi dari luar yang diserap oleh atom hidrogen, maka elektron yang mengelilingi atom hidrogen dapat berpindah dari satu orbit ke orbit yang lain. Kemudian nanti akan diikuti dengan adanya pancaran foton setelah proses perpindahan elektron dari satu orbit ke orbit yang lain tersebut. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, meskipun model atom Bohr ini sangat baik untuk menjelaskan berbagai macam
spektrum emisi seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu deret Balmer, deret Lyman dan Brackett dan sebagainya. Namun sebenarnya model atom Bohr ini masih mempunyai keterbatasan, yaitu yang pertama, model atom Bohr ini tidak akurat untuk dapat memprediksi spektrum dari atom-atom yang lebih besar, artinya atom-atom dengan jumlah elektron yang lebih banyak selain hidrogen. Kemudian keterbatasan yang lain adalah model atom Bohr ini tidak memprediksi berapakah intensitas dari spektrum emisi yang ada. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya model atom Bohr ini juga tidak dapat menjelaskan struktur halus dan sangat halus dari atom hidrogen. Artinya adalah pada waktu itu dengan eksperimen yang lebih baik ternyata dapat diamati garis-garis spektrum yang lebih banyak, yang lebih halus. Nah, namun model atom Bohr tidak dapat menjelaskan spektrum yang lebih halus tersebut. Kemudian model atom Bohr juga tidak dapat menjelaskan atau menerangkan tentang efek Zeeman. Efek Zeeman itu adalah pecahnya tingkat-tingkat energi atom hidrogen jika atom ditempatkan di dalam medan magnet luar. Jadi di dalam efek Zeeman nanti terjadi sebuah tingkat energi bisa pecah menjadi beberapa garis-garis spektrum lagi atau beberapa tingkat energi lagi. Nah, nantinya model atom Bohr ini meskipun dapat menjelaskan deret Balmer dan yang lain-lain, namun kita tahu bahwa kita masih memerlukan teori baru yang lebih valid, yang lebih teruji, yang nantinya Anda akan mempelajari dalam fisika kuantum. Jadi kita menggunakan mekanika kuantum untuk menerangkan fenomena atom yang lebih fundamental. Mari sekarang kita resume hasil-hasil penting dari model atom Bohr. Yang pertama, model atom Bohr dapat menjelaskan adanya spektrum emisi, yaitu spektrum diskrit atom hidrogen. Artinya adalah jika kita mempunyai peralatan eksperimen untuk mengukur berapakah panjang gelombang yang dihasilkan dari sebuah emisi dari atom hidrogen, maka panjang gelombangnya yang muncul itu tidak bisa sembarang dan tertentu. Panjang gelombang yang tidak sembarang dan harus mengikuti nilai-nilai tertentu itu berkaitan dengan energi dari atom hidrogen. Di dalam atom hidrogen, menurut model atom Bohr, energi dari elektron yang mengelilingi atom hidrogen itu bertingkat-tingkat. Bisa kita gambarkan di sini. Menurut model atom Bohr, energi dari elektron yang mengelilingi atom hidrogen, inti atom, itu dapat dituliskan nilainya adalah minus 13,6 elektron volt per N kuadrat. N disebut bilangan kuantum utama yang nilainya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak berhingga. Artinya apa? Energi elektron yang mengelilingi atom hidrogen itu yang berkaitan dengan jari-jari orbit itu tidak boleh sembarang. Jadi kalau kita gambarkan pada keadaan N sama dengan 1 yang kita sebut keadaan dasar itu mempunyai energi, yaitu jari-jari yang terpendek dari orbit elektron mempunyai energi E1 minus 13,6 elektron volt karena N-nya 1. Nah, keadaan berikutnya adalah tingkat energi berikutnya adalah
N sama dengan 2. N sama dengan 2 adalah keadaan, kita sebut keadaan eksitasi pertama. Jadi ini adalah keadaan dasar. Nah, ini tingkat eksitasi yang pertama. Nah, nanti ada N sama dengan 3, tingkat eksitasi kedua, dan seterusnya. Nah, ini energinya adalah E2 berarti minus 13,6 dibagi N-nya 2, N kuadrat berarti 4 elektron volt. Dan seterusnya kita akan mempunyai banyak sekali tingkat-tingkat energi sampai N tak berhingga. Nah, bagaimana untuk N di orbit yang tak berhingga? Itu nanti berarti elektron itu akan sangat lemah. Jika ada energi lagi yang diserap dari luar ke atom hidrogen, elektronnya bisa lepas karena dia sudah tidak terikat. Nah, kemudian hasil-hasil penting yang berikutnya adalah adanya transisi elektronik dari elektron yang dapat berpindah dari satu orbit ke orbit yang lain, yang diikuti dengan adanya foton. Dapat kita gambarkan kembali. Jadi, menurut model ini, elektron dalam keadaan atom hidrogen dalam keadaan netral, dalam keadaan energi yang paling minimum, elektron akan mengelilingi inti atom dengan jari-jari yang paling minimum di energi minus 13,6 elektron volt. Jika ada panas dari luar yang diserap oleh atom hidrogen, maka elektronnya bisa pindah dari keadaan N sama dengan 1, misalkan pindah ke N sama dengan 2. Jadi misalkan terjadi elektron, bisa saya gambarkan di sini, dia bisa pindah ke N sama dengan tingkat N sama dengan 2. Nah, berarti di sini orbit R1, di sini pindah ke orbit R2 yang lebih jauh dari inti atom. Nah, kemudian antara E1 dan E2 mempunyai selisih energi, kita sebut saja delta E. Delta E itu bisa kita hitung adalah E2 dikurangi E1. Karena dari elektron berpindah dari keadaan dasar N sama dengan 1 ke keadaan eksitasi pertama N sama dengan 2, sehingga selisih energinya sekian. Nah, apa yang terjadi dengan elektron yang sudah pindah ke tingkat atas? Berpindahnya elektron dari tingkat bawah ke tingkat atas kita sebut elektron mengalami eksitasi. Dalam hal ini adalah elektron mengalami eksitasi dari N1 ke N2, menyerap energi sebesar delta E, E2 min E1. E2 sendiri tadi adalah ini, kemudian E1 adalah ini. Kita bisa menghitung secara numerik. Nah, apa yang terjadi dengan elektron yang sudah naik? Nah, elektron ini menduduki keadaan eksitasi, keadaan tingkat energi di atasnya dalam waktu yang sangat sebentar. Dalam orde 10 pangkat minus 9 detik. Anda dapat membayangkan 1 detik itu seberapa? Nah, ini orde elektron pindah dari satu state ke state yang lain itu sekitar ordenya 10 pangkat minus 9 detik. Sangat cepat. Kemudian setelah menduduki keadaan eksitasi, maka elektron segera cepat sekali mengalami deeksitasi, yaitu pindah kembali ke keadaan semula. Misalkan kalau tadi dari N1 ke N2, sekarang setelah orde sekian detik, maka elektron akan mengalami proses yang namanya deeksitasi, yaitu pindahnya elektron dari orbit atas ke orbit yang lebih rendah. Jadi dari orbit bawah ke orbit atas namanya eksitasi, dari orbit atas ke orbit yang lebih bawah namanya deeksitasi. Nah, jadi
bisa saya gambarkan di sini. Jadi ini adalah eksitasi, kemudian segera turun setelah 10 pangkat minus 9 detik mengalami deeksitasi sambil memancarkan panjang gelombang sebesar lambda. Kita bisa menghitung lambda dari rumus apa? Rumus yang sangat terkenal, mungkin Anda masih ingat bahwa E energi adalah konstanta Planck kali kecepatan cahaya dibagi lambda. Jadi E sama dengan Hc per lambda. Konstanta Planck H Anda mungkin bisa melihat di buku-buku fisika atom. C kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, sehingga lambda dari foton yang dipancarkan oleh atom hidrogen yang mengalami deeksitasi bisa kalian hitung. Lambda sama dengan H kali C dibagi delta E. Ini. Saya kira penjelasan ini dapat memberikan Anda semua gambaran yang lebih baik mengenai model atom hidrogen. Mari kita lanjutkan hasil-hasil yang lain yang diperoleh dari model atom Bohr tentang atom hidrogen. Nah, bagaimanakah model atom Bohr ini digunakan untuk menjelaskan atom-atom yang lain? Seperti Anda ketahui, model atom Bohr ini hanya cocok untuk atom hidrogen. Model atom Bohr tidak cocok untuk menjelaskan atom dengan jumlah elektron yang lebih banyak, yaitu atom yang lebih besar seperti helium, litium, dan seterusnya. Jadi model atom Bohr hanya model atom yang sederhana untuk dapat menjelaskan bahwa di dunia fisika atom ada istilah besaran fisis itu terkuantisasi, nilainya terkuantisasi, tidak boleh sembarang. Anda ketahui di dalam fisika klasik, Anda boleh mengukur energi suatu partikel yang bergerak dengan energi berapapun. Tetapi di dalam fisika atom, Anda nantinya akan memerlukan konsep-konsep fisika kuantum di mana besaran fisis yang ada itu harus memenuhi nilai-nilai tertentu yang disebut terkuantisasi. Nah, di dalam model atom Bohr kita sudah belajar bahwa kuantisasi yang ada itu kuantisasi energi, seperti yang sudah saya jelaskan di sini bahwa kuantisasi energi untuk atom hidrogen di dalam model atom Bohr itu adalah En sama dengan minus 13,6 per N kuadrat elektron volt. Jadi di dalam model atom Bohr dengan sukses bisa menerangkan salah satunya adalah di dalam sistem atom energi terkuantisasi, tidak boleh sembarang. Dalam model atom Bohr kita bisa menghitung energinya adalah minus 13,6 per N kuadrat elektron volt. Untuk penurunan bagaimanakah kita bisa mendapatkan nilai ini, Anda bisa kembali ke BMP kita, BMP bahan mengajar pokok fisika atom, PEFI 4421. Nah, satu hal yang penting sebelum kita akhiri dari kuliah kita hari ini adalah bahwa model atom Bohr kuantisasinya itu tidak dirumuskan secara urut dari teori fundamental, tapi kuantisasinya adalah dimasukkan dalam bentuk bahwa kita memandang momentum sudut dari elektron yang mengelilingi inti atom itu terkuantisasi, bahwa kalau misalkan kita menyatakan momentum sudut itu L sama dengan N H bar. N adalah bilangan kuantum. Nah, di dalam model atom Bohr kita
dengan sengaja memasukkan bahwa momentum sudut terkuantisasi L sama dengan N habar supaya bisa menjelaskan fenomena spektrum emisi atom hidrogen. Nah, namun sebenarnya di dalam teori kuantum yang lebih fundamental yang kita sebut teori kuantum modern, maka kuantisasi yang ada dalam fisika di dimensi mikroskopik itu muncul dengan sendirinya melalui penyelesaian misalkan persamaan Schrödinger di dalam teori kuantum. Nah, demikian perkuliahan kita kali ini dan selamat bertemu kembali, selamat belajar dan sukses selalu untuk Anda.